Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali untuk hari ini, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji Allah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita hikmah, terutama juga nikmat kesehatan. Kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan rumah ruang berhikmah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, Bapak Ibu jemaah sekalian, sekarang kita ada di rumah ruang berhikmah. Apapun kabarnya untuk Anda hari ini pemirsa CJ TV, mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan untuk hari ini di rumah ruang berhikmah bersama saya Okan mengajak Anda untuk bersama-sama membahas kita di hari ini, yaitu pengajian kitab bulanan dengan hari ini ada Habib Mahdi Muhammad Syahab ya. Dan untuk tema kita hari ini itu masih berhubungan tentang kemuliaan ulama ya Habib ya. Kemuliaan para ulama ya, benar sekali ya. Dan kalau begitu langsung saja untuk hari ini kita berkumpul bersama jemaah Majelis Pagi Berbagi Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Sudah siap mendengarkan materi dari Habib? Siap ya. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan ceramah yang kali disampaikan oleh Habib Mahdi Muhammad Syahab. Pada Habib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi yukrimul ulama wa yuwaqqirul ulama wa innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil atqiya wa ala alihi wa ashabihi wa sairil awliya, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila an qala fadlul ulama qala subhanahu fil ayatil muhkamat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah 11. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajah ma baina kulli darajataini masiratu 500 'amin. Intaha. Ikhwanul kiram, pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fawaidul Mukhtarah yang rutin kita baca setiap bulan sekali. Pada kesempatan hari ini kita sampai pada pembahasan tentang kedudukan atau kemuliaan para ulama. Para ulama mendapatkan kemuliaan karena mereka adalah pewaris para nabi, sebagaimana yang disabdakan oleh nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris nabi dan mereka mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para nabi tidak mewariskan apapun selain daripada ilmu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya lam nuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Kami para nabi, para rasul tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi kami mewariskan ilmu. Oleh karena itu para ulama mendapatkan kemuliaan karena mereka mendapatkan warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai
adalah warisan-warisan yang bisa mengangkat derajat seorang hamba di dunia, maka tidak ada warisan yang lebih mulia melainkan warisan dari hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa hamba Allah yang paling mulia di atas permukaan bumi ini adalah manusia, dan di antara manusia tersebut dipilih oleh Allah taala sekelompok kaum yang menjadi orang-orang yang membawa risalah yang disampaikan oleh Allah taala, itu adalah para rasul. Dan kemudian di antara para rasul Allah khususkan lagi di antara mereka, dan tentu penghulu para rasul tersebut adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mewarisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu Allah angkat beberapa derajat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa Allah, beliau adalah sepupu dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin meleset. Doa Nabi adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa Nabi yang juga didoakan oleh Nabi bahkan untuk kita umatnya, termasuk doa yang juga harus untuk sama-sama menjadi renungan bagi kita bersama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, siapa saja yang kau berikan tanggung jawab untuk mengurus umatku dan kemudian ia meringankan mereka, maka ringankanlah seluruh urusannya. Siapa saja yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus umatku, kata Nabi, untuk menjadi orang-orang yang diberikan amanat tentang umatku dan mereka memudahkannya, maka mudahkan urusan mereka. Dan siapa saja yang diberikan oleh Allah kemuliaan untuk mengurus umat Nabi dan mereka ia mempersulitnya, maka sulitkanlah urusannya. Ini doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak doa-doa yang lain, termasuk doa untuk para sahabatnya. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ya Allah, berikan dia pemahaman tentang agama dan berikan dia ilmu untuk mentakwil daripada Al-Quranul Karim. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas dikenal orang yang banyak memiliki penafsiran dan takwil daripada Al-Quran, karena kita tahu bahwa Al-Quran ada ayat-ayat yang memang perlu untuk ditakwilkan, karena sebagian di antara ayat Al-Quran adalah ayat-ayat mutasyabihat. Di antara yang ditakwilkan atau ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah ayat yang tadi kita baca, bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atasku. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dalam kitab ini dikatakan bahwasanya untuk para ulama Allah mengangkat derajatnya 700 derajat dari orang yang beriman. Dari orang yang beriman, para ulama diangkat 700 derajat. Di antara satu derajat dengan derajat yang lain perjalanan 500 tahun. Satu derajat dengan derajat yang lain. Ini masih di surga, masih di surga. Dan inilah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kedermawanan Allah. Allah siapkan surga bagi para manusia-manusia hamba-hambanya yang bertakwa, dan luasnya surga itu seperti luasnya langit dan bumi, bahkan lebih dari itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah ada lintasan di dalam hati manusia. Kata beliau 700 derajat bedanya, dan setiap derajat 500 tahun perjalanan. Artinya 700 kali 500. Nah, silahkan dikali sendiri
itulah jarak antara orang yang beriman dengan para ulama. Jarak kedudukan mereka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu patut bagi kita semua untuk memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah. Maka aneh kalau di zaman sekarang justru ada orang yang ingin merendahkan ulama, ingin menjatuhkan ulama, ingin menghinakan ulama, tidak mau patuh kepada para ulama. Ini hal yang sangat menyedihkan. Allah membedakan mereka bahkan ketika sudah masuk ke dalam surga Allah. Para ulama yang istiqamah, para ulama yang betul-betul menjalankan apa yang mereka warisi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan di dalam perkataan para salihin, lamma qarubat wafatul Mustafa dajjatil ardu bil buka ila maulaha wa qalat ya Rabb kanatil anbiya tamshi ala dhahri faman yamshi ba'dahum ala dhahri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, bumi ini berguncang dan kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dulunya para nabi berjalan di atas punggungku, para rasul yang hidup berjalan di atas punggungku, dan ini adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, nabi kita Nabi Muhammad. Kalau beliau wafat kemudian dikuburkan, berarti tidak ada lagi para nabi, para rasul yang berjalan di atas permukaan bumi. Maka bumi bersedih atas hal tersebut. Kemudian ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menggantikan mereka? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang cukup masyhur, beliau katakan, ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulama umatku sama seperti para nabi dari kalangan Bani Israil. Ini kemuliaan ulama dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bumi kemudian menjadi tenang karena sudah mendapatkan kemuliaan dengan keberadaan para ulama dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu innallaha zayyana as-samaa'a bi thalathati asya' bisyamsi wal qamari wan nujum wa zayyana al-ardha bi thalathati asya' bil ulama'i wal matari wal imamil adil. Dikatakan bahwa Allah menghiasi langit itu dengan 3 hal, dengan bintang, dengan bulan, dengan matahari. Matahari itu kan paling demen kalau nengok matahari kan. Kadang-kadang mau sampai tahan mayang mahal nengok matahari terbit. Apa bahasanya? Nengok sunset. Lagi musimnya libur-liburan, misalnya kayak mudik jauh-jauh pinggir pantai, ingin melihat matahari terbit. Itu adalah hiasan di langit. Bulan, kalau bulan purnama, alat senang ngawasi bulan. Kemudian bintang-bintang yang ada di langit, itulah hiasan-hiasan di atas langit. Kita melihat bintang, bulan, matahari itu begitu indah. Dan ternyata kata para ulama, penduduk langit, penghuni langit juga terhibur. Mereka senang ketika melihat hiasan-hiasan di atas permukaan bumi. Ibarat bintang-bintang di atas langit. Apa itu hiasannya? Hiasan tersebut adalah para ulama. Hiasan tersebut adalah para ulama, hujan, dan pemimpin yang adil. Mereka adalah hiasan di atas permukaan bumi ini yang kalau dipandang dari langit itu ibarat matahari, rembulan, dan bintang yang sering kita saksikan bersama. Oleh karena itu, kalau memandang ulama, kalau kita memandang pemimpin yang adil, kalau kita melihat nikmat turunnya hujan di atas langit, maka kita memandangnya mendapatkan kemuliaan sebagaimana kita sering melihat kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan dari bintang, rembulan, dan matahari. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan pandangan mata kita dengan bisa memandang wajah para ulama, memandang wajah para pemimpin yang adil, insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi salah satunya tadi adalah kemuliaan disiapkan surga bagi hambanya yang bertakwa ya Habib ya.
Jangankan matahari sunset, matahari yang ada diskon pun dikejar-kejar sama ibu. Bu. Bapak-bapak ketawa ya. Baiklah pemirsa Sriwijaya TV, kita akan lanjutkan kembali berceramah dari Habib Mahdi Muhammad Syahab ya. Dan juga mungkin buat Bapak Ibu jemaah sekalian yang ingin menyiapkan pertanyaan, silakan nanti disiapkan. Dan kami akan kembali saat lagi masih tetap di rumah Ruang Berhikmah.